Sambil nyetak bakso, sambil nanti aku ngejawab pertanyaan Q&A teman-teman. Oke, Mama Asya langsung to the point. Jadi sebulannya itu dapat berapa? Bulan Desember itu aku dapat Mama jualan bakso. Beli dong gitu. Beli, tunggu dulu. Bakso mamaku. Nah, ini jaki. Mama. Bilang gimana kalau Mama? Hasya. Aku. Sorry. Gitu. Need Joy, Mama mau ambil dulu panci. Ya, halo guys, welcome back. Nyupi apa nyupi? Orang kamu bantuin aku. Tunggu dulu, aku lagi mau ambil ini karena aku mau cetak. Aku mau cetak bakso, sayang. Ya halo. Ya halo. Mau nyupi. Neko. Masih udah ngantuk. Udah, saya gak usah bantuin Mama deh. Bilangnya gimana? Mama. Snufia. Nyufia. Digital. Permen. Apa? Mama. Please. I love you, Mama. I love you. Mama. Cantik. Ya bentar ya. Asya mau Snufia. Tapi Asya nggak jadi bantuin Mama lagi ya. Nek, oke. Permisi dan Mama masih mau giling baksonya. Ya, dia udah tahu di sini adalah gudangnya permen dan coklat buat Hasya. Bagaimana? Coba lihat di kamera. Bilang, halo guys. Aku mau permen. Mau yang mana? Coklat atau permen? Duitnya itu. Dua. Hitung dulu. 1. Bilang ini berapa? 1, 2. Bilang terima kasih Mama. Oke. Ya udah Ki Hasya turun Ki. Mama masak dulu ya. Oh, jatuh. Oke, bye Hasya. Oke Bun, welcome back. Tenang aja Bun, di vlog kali ini bukan vlog masak. Tapi aku lagi bikin bakso karena ini sekalian ngabisin putih telur dari nastar. Terus juga ada yang masih order, alhamdulillah sampai sekarang ya Bun. Nanti aku sambil cerita-cerita, curhat-curhat ya Bun ya pas aku udah nyetak baksonya. Sekarang aku masih ngumpulin adonannya dan ini masih harus aku giling. Ada setengah lagi adonannya Bun. Oke, tunggu aja dulu ya. Hai Bun, aku masih ngegiling ya. Jadi ini rencananya memang aku pengen giling semuanya dulu sampai habis. Sambil aku juga bikin bumbu rahasia aku untuk kuah bakso. Ini enak banget, kalian wajib banget ya cobain ini. Ini aku jujur aja aku dapat tips dari salah satu subscriber aku. Dia jualan bakwan Malang, bakso Malang. Terus dia kasih tahu aku tipsnya untuk bikin kuah baksonya tanpa kaldu sapi, karena kaldu sapi kan juga lumayan mehong ya Bun nih. Tapi sekarang aku lagi mau habisin dulu untuk adonan bakso. Yang baksonya saya habiskan dulu dan seperti biasa tidak mubazir, masih pakai edisi putih telur, tapi masih belum habis lagi nih nenek Asep masih bikin nastar terus bareng aku, masih bagi-bagi terus ya Nek ya. Ada nambah-nambah buat eyangnya Rosali, buat kemarin mamahnya Rosali juga pas tahun baru, buat si Bibi Prita, buat Tini aja 4 toples. Pada ketagihan sama nastar karya Nenek Hasya.
Ini aku masih menggiling yang terakhir bakso, karena aku selalu usahakan aku punya stok bakso ya guys. Maklum kalau beli tuh mahal soalnya bakso tuh di toko Asia, dan adanya yang bakso untuk noodle gitu ya bunda. Gitu bunda, jadi saya menggiling sendiri. Terus kalau misalnya kadang aku lagi jualan cumi asin, baby cumi gitu, atau kemarin jualan batagor. Karena di Belanda, di Eropa itu pengirimannya ya, kalau di Belanda per 10 kilo tarifnya guys ya. Jadi mau kirim cuma 500 gram sama kirim 10 kilo itu ongkirnya sama. Sekarang naik sih ongkirnya 7 euro 65 sen ya, sekitar 130.000. Jadi kata-kata orang buat menghemat ongkir kayak ada apa lagi sekalian kirimin dong, ada bakso nggak, ada ini nggak gitu. Jadi aku sekalian stok. Sudah selesai, tapi saya masih tetap ada stok putih telur. Gimana nih Nek, dibikin apa Nek? Nanti nanya sama Mimin. Bolu apa ya, lupa. Bolu apa coba guys yang cuman pakai putih telur? Ayo, tolong kasih jawaban. Tolong, bolu apa? Nah, by the way, ini aku tuh lagi ngegoreng juga, ngenumis ya, udang giling sama bawang putih, bawang bombay. Nanti kalau udah kering, udah matang gitu, udah harum, dia tuh bisa buat jadi kuah kaldu bakso Malang atau bakso biasa ya. Ini wajib banget. Ini aku udah selesai ngegilingnya. Sekarang aku udah mulai mau mencetak. Ini dipindahin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambil nyetak bakso, sambil nanti aku ngejawab pertanyaan Q&A teman-teman yang ada di Instagram ya. Saya harap anda yang ngasih saya pertanyaan di Instagram juga nonton YouTube saya, ya. Tolong, udah bikin nih, ya. Nah, tapi ini Bismillah lah, nyetak dulu. Sambil mana ini pertanyaan di Instagramnya? Nih, pertanyaan di Instagram saya. Makanya bunda-bunda kalau mau nanya sama aku tuh di Instagram bunda ya. Follow juga Instagram aku bunda. Nah, dulu ya, saya cari dulu nih. Pertanyaan paling kepo 2023 buat Mama Hasya apa? Oke, ini adalah pertanyaan yang paling serius nih. Gaji bulanan YouTube berapa? 1 miliar. 1 miliar, amin ya Allah. Ucapan adalah doa. Masya Allah, 1 miliar dapat gaji YouTube. Alhamdulillah, saya tidak perlu jualan-jualan, saya tidak perlu just-tip ya keluar kota. Ayo, apa berapa? Nah bunda, gaji YouTube itu bunda, nih aku kasih tahu aja ya. Ini aku sambil apa namanya, sambil nyetak bakso. Jadi gaji YouTube aku, walaupun aku tinggalnya di Nederland, tapi RPM aku atau CPM itu adalah hitungan satuan iklan, berapa yang kita dapat per 1000 klik iklan. Jadi kalau teman-teman kan nih nonton video aku nih ya, terus ada iklannya dong. Nah, per 1000 iklan yang kalian klik atau kalian skip ya, atau yang unskippable itu, pokoknya per 1000 iklan itu CPM-nya sekitar 50 sen sampai 1 euro ya, tergantung, aku nggak tahu itu yang nentuin siapa, tapi bervariasi dari 50 sen per 1000 atau 1 euro. 50 sen berapa sih Mama Hasya? 50 sen itu sekitar 8.500 per 1000. Atau 1 euro berapa? 16.500 ya sekarang. Pokoknya sekitar segitu per 1000. Jadi berapa dong? Jadi bagi 1000 berapa tuh? Kalau 16.000 dibagi 1000 berapa Nek? 16 perak ya Nek? Jadi per 1 iklan yang teman-teman lihat pas muncul di YouTube aku, itu aku dapat duit 16 rupiah sayang. Kalau dipikir besar atau kecil, ya kalau cuman satuan gitu kecil. Tapi karena aku udah ada video 900 video sekian, dan biasanya orang sekali nonton YouTube itu kan suka ketagihan ya, nonton-nonton yang lain gitu kan. Nah itu menambah income aku. Oke Mama Hasya langsung to the point, jadi sebulannya itu dapat berapa? Kalau sebulan itu ada yang nanya pokoknya gaji terakhir ya, gaji terakhir.
Bulan kemarin itu Desember, karena Januari ini aku belum gajian ya. Bulan Desember itu aku dapat 1.780 euro, sekitar segitu, di bawah 2.000 euro. Atau kalau dirupiahkan itu sekitar berapa dong? Berapa Nek? Tolong kalkulator Nek. Udah ada di balik layar. Ayo, berapa ayo? Udah gak bisa mikir. Udah gak bisa mikir dan Asia udah kecapean guys. Ya Allah guys, tolong. Kebanyakan bikin selai nanas. Jadi otaknya melumah kayak nanas. Berapa sih 1.700 tuh? Kalau 1.000 itu kan 16 juta ya guys. Terus 700 euro tuh mungkin sekitar 14 juta. 16 kali 14 tambah 14 berapa tuh? 30. Ya sekitar 30 juta sebulan. Tapi jangan senang dulu Bunda. 30 juta itu bruto Bunda ya. 30 juta itu tidak termasuk kayak biaya aku bikin videonya nih. Misalnya ya, aku bikin video ini kan harus masak. Kalau masakannya lagi kebetulan bisa dijual lagi, berarti kan ya modalnya muter ya. Tapi kalau misalnya bikin video yang masak sendiri, apa sayang? Iklan lewat. Iya ada iklan. Suami saya udah kelaparan tuh Bunda. Udah, tadi sampai di mana kita omongannya? Ya 30 juta bruto. Nah terus modal-modal makanan, misalnya modal-modal ngevlog kan, kayak belanja, terus transport. Misalnya aku lagi bikin vlog yang misalnya ke Amsterdam atau kemana, nah itu tuh termasuk di pengeluaran untuk vlog aku. Di situ 30 juta plus aku juga harus bayar tax. Nah tax atau pajak di Belanda itu bervariasi. Dari mulai mungkin yang paling kecil 15 ya, atau dulu aku pernah bayar pajak 9% doang, tapi penghasilan aku di bawah 1.000 euro, di bawah 15 juta itu aku bayar penghasilan pajak 9%. Ini kameranya goyang-goyang nggak? Enggak, tuh. Tapi aku selalu sisipkan karena aku nggak pernah tahu berapa pajak aku, kan aku income naik turun gitu kan. Aku selalu taruh uangku itu dari setiap gaji itu 50% untuk pajak, karena aku lebih baik aku nanti di akhir tahun aku kelebihan bayar pajak daripada aku kekurangan untuk bayar pajak gitu kan, intinya gitu. So misal 30 juta, 15 juta aku sisihkan buat bayar pajak. Terus setiap 3 bulan sekali aku juga bayar tax advisor atau accounting gitu Bun. Jadi aku nggak ngerti sistem perpajakan Belanda, so aku bayar jasa tax advisor itu biasanya sekitar per 3 bulan tuh biasa sekitar 200 euro. Ya itu tergantung sih, 100 sampai 200 euro tergantung mereka nge-charge aku berapa, dan aku juga nggak tahu gimana cara mereka ngitungnya. Intinya pas mereka kirim aku invoice, aku bayar gitu. So rata-rata aku nerima berarti sekitar 1.000 euro ya. Alias 15 jutaan. Mungkin kalau untuk hidup di di Indonesia mungkin uang segitu udah enak ya Bun ya. Tapi kalau untuk hidup di Belanda, kalau kita cuma penghasilan tunggal 1.000 euro dan suami kita tuh juga gajinya UMR, itu tuh kayak gimana ya, ngepas banget gitu Bun. Mungkin bisa jadi kurang, tapi kan tergantung kebutuhan. Cuman karena suamiku kerjanya alhamdulillah kerjaannya bagus gitu kan, gajinya lumayan lah gitu, nggak yang ngepas banget gitu. Jadi aku bisa masih ngasih orang tua, masih bisa jajan kayak gitu-gitu Bunda. So jadi itu pertanyaan terkepo gaji terakhir aku di YouTube. Cuman bisa jadi lebih, aku pernah dapat 2 kali lipat, pernah dapat ya 2 kali lipat sih, maksimal 2 kali lipat, 6.000 euroan tuh pernah bruto. Aku pernah dapat 100 juta. Tapi ya itu lagi, pajaknya 50% ya. Kayak gitu. Terus pertanyaan kedua apalagi ya? Tuh kan, sekarang per bulan penghasilan Mama Asya berapa yang terakhir ya Mam? Dari Wastiko Kumoro. Apakah pernah burn out saat mengerjakan konten Kak? Karena rempong misalnya. Kalau burn out banget sih enggak. Maka dari itu gini loh Bun, kita tuh harus tahu apa yang kita suka. Jangan yang namanya bikin konten semata-mata karena kita perlu uang gitu, karena udah orientasinya uang. Karena aku selalu bikin konten sesuai yang aku suka. Jadi kalau orang kebetulan suka juga ya alhamdulillah. Kalau orang kurang suka ya berarti nggak ada yang nonton gitu ya Bunda. Tapi kalau dibilang burnout alhamdulillah nggak pernah. Cuman yang namanya bosen pasti iya, karena aku upload usahakan setiap hari gitu. Jadi apa ya, paling kalau misalnya lagi bosen atau lagi capek ya aku stop dulu, nggak bikin vlog masak gitu. Aku bikin vlog yang lain aja, bikin vlog jalan-jalan bikin vlog
belanja just tipan kek, bikin vlog atau nggak bikin vlog kek gitu. Jadi aku nggak pernah memaksakan diri aku gitu bunda, intinya begitu. Jadi yang namanya burnout alhamdulillah nggak pernah, tapi kalau bosen pasti iya pernah. Iya, kayak Nenek Hasya hari ini lagi melehoi. Tuh, Nenek Hasya lagi melehoi, lagi burnout. Tuh, lagi melehoi, yang namanya lagi bosen ya bosen. Pasti melehoi, jadi lagi malas ngapa-ngapain. Harus shopping ya Nek? Harus shopping tapi dia pusing, bagasinya udah penuh. Harus shopping tapi pusing, bagasinya penuh bunda. Tuh. Terus apa? Ada tangan doang ya guys, lihat tuh. Tuh. Caranya gimana mengenali makanan Indonesia ke tetangga sampai kakak bisa jualan? Aku ada dulu namanya website masak untuk tetangga dalam bahasa Belanda. So aku join website itu, aku sebagai koki rumahan dan aku jual di situ. Tapi jualnya memang tidak boleh mahal-mahal seperti harga supermarket gitu bunda. Jadi begitu ya. Nanda suatu saat pengen umroh dan pakai jilbab nggak? Umroh pengen. Jujur aja dulu tahun berapa ya? 7 tahun 8 tahun lalu aku tuh udah pernah bayar full umroh, udah manasik, udah suntik meningitis ya, udah vaksin. Tapi entah kenapa aku tidak dapat visa, qadarullah ya itu. So setelah itu kayak ya udahlah, mungkin belum saatnya kali ya aku umroh, nanti lagi lah gitu, atau sama orang tua gitu kan. Tapi aku udah nabungin, saat ini aku udah mulai nabungin orang tuaku untuk umroh. Bismillah, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan bisa umroh bareng atau mengumrohkan mereka dulu. Doain aja. Pengen pakai hijab nggak, pakai jilbab nggak suatu saat? Pengen, tapi belum tahu kapan. Bismillah ya, aku pengen lah pasti suatu saat, tapi aku nggak mau ngomong masalah ini. Kapan-kapannya nanti ya. Berapa jatah bulanan Mama Asya dari suami? Jatah bulanan aku nggak gede kok bun, cuman sekitar 500 sampai 600 euro sebulan. Tapi itu biasanya kita buat jatah belanja aja. Kalau misalnya kadang aku jajan dari situ, kadang aku pakai, tapi aku juga bisa pakai uangku sendiri gitu ya. Jadi uang jatah bulanan aku sekitar 8 sampai 10 juta sebulan. Tapi itu lebih kita pakai buat uang belanja ya bunda, bukan buat uang jajan yang kayak aku beli tas, beli apa-apa. Itu alhamdulillah aku udah bisa cari uang sendiri. Kalau dulu aku masih dikasih, tapi kalau sekarang udah bisa sendiri gitu bunda. Kedua ini suami saya pengen makan, saya siapin makannya dulu ya bun. Nah, aku cuci tangan dulu deh. Cuci tangan dulu karena suami saya udah kelaparan bunde. Sebentar ya, aku matiin dulu ya. Nah, aku masakin suamiku pasta aja nih, pasta fresh dari supermarket. Direbus kayak pasta ravioli fresh dari supermarket, direbus sekitar 6 menit. Habis itu kita campurin sama jamur champignon dan pesto, bumbu pesto. Ini aku timer dulu. Oke, selama 6 menit saya bisa apa ya? Mendingan saya tambahin lagi nih. Anak bayi di sini mau ngapain? Mau bakso lagi? Mau bakso lagi? Barusan aku suruh dia cobain baksoku. Ya ada baksonya tuh. Emang ini guys, buat aku stok ya, aku usahakan memang selalu ada stok bakso. Kalau ada yang beli ya udah buat jual gitu kan. Karena anakku suka banget bakso. Mau lagi baksonya sayang? Iya. Kopi nih, bagus banget kan lihat baksoku tuh. Hate ya tiup lah. Kalau hate ditiup. Tiup. Yuhu, ditiup. Diapain? Ditiup. Awas Asia, tidak boleh isiin air panas. Mama vinga, papa vinga. Ngapain kamu? Enak baksonya. Coba lihat om tante. Bilang, oh udah, timer. Stop.
punya papa udah selesai. Aku masakin punya papamu dulu ya. Oh. Papa, ini Asya mau makan pasta sama papa. Nih, mau pasta sama papa. Ya? Mau bakso atau pasta? Bakso. Pasta. Basi, berarti basi dah basi apa basi? Mau bakso lagi? Oh, teret. Nih, pipimu juga kayak bakso nih pipimu nih. Oh, yo. Oke, baksonya udah sampai memuncah, itu belum saya apa namanya matiin. Asya dari tadi udah bolak-balik, udah berhabis berapa tuh Asya tuh. Aku lagi mau siapin buat suami dulu ya Bunde. Saya nih makannya pasta pakai champignon sama pesto, tomat sama mozzarella. Berdua dan nih Hasya sama bapaknya. Tahu ya habis apa enggak? Banyak kan sepertinya saya kasih. Nempelmu sama aku. Ngapain Hasya? Makan bakso lagi ya? Dimakanin mulu sama Hasya. Baksonya habis. Abah jatuh. Bilang, halo guys. Bilang dulu dong. Aku suka. Gak bisa ini goyang. Hei, kamu makan bakso ya? Banyak banget makan baksonya kamu. Mama habis. Enggak lah, habisin lah. Oke Bu, ini dia ya. Udah tuh baksoku. Semua ini menul-menul. Sebagian dijual, sebagian di keep buat stok sendiri. Karena anakku nih doyan banget bakso, monster bakso. Dan ini buat aku lagi mau makan pakai sawi putih. Ini bumbu tadi ya. Dan ini bumbu bakso buat next time bikin. Bisa aku frozenin. Dan intinya gitu guys ya. Jadi aku jawab berapa pertanyaan tuh tadi. 2 atau 3 pertanyaan terkepo. Buat teman-teman yang mau tanya aku lagi, bisa taruh di bawah, nanti aku bikin vlognya. Untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut, intinya kenapa aku langsung cut 50% dari income YouTube aku, karena kalau di Belanda itu kalau udah nikah kan suami istri gitu kan. Jadi besaran pajak itu juga tergantung besaran gaji keduanya gitu. Misalnya aku sedikit tapi suamiku gajinya misalnya lebih banyak, ya ikutin. Nanti mereka lah si dinas pajak Belanda itu yang ngitung berapa persen kita harus bayar. Tapi kalau misalnya dia, kan suamiku tuh kan gajinya udah setiap bulan ya, namanya kan karyawan gitu guys ya. Biasa kalau di Belanda kalau karyawan itu kita nerima bersih setelah potongan pajak. Jadi setiap bulan, setiap gajian itu udah dipotong pajak. Tapi kalau kayak aku wira swasta atau entrepreneur, aku lapor pajaknya tuh per 3 bulan sekali. Dan nanti bayar pajaknya tuh setahun sekali, setiap Januari gitu. Jadi kalau misalnya 2022 bayar pajaknya tuh di lapor pajak tahunannya itu 2023 Januari, tapi nanti keluar bill pajaknya berapa itu biasanya di bulan Maret gitu teman-teman. So thanks for watching guys. Semoga kalian senang dengan vlog kali ini ya. Ini baksonya aku happy banget, menul-menul bundo ya, lihat nih. Twing 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 gitu. And sekali lagi kalau ada pertanyaan terkepo silahkan tanya Mama Hasya di bawah ini. Insya Allah dijawabnya dengan jujur ya Bun ya. Tidak ada tipu-tipu, tidak ada, pokoknya apa adanya lah intinya gitu. Bye bye, assalamualaikum.